warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Setianingrum dengan NIM B1A123291. Di sini saya mau memaparkan resum dari bab 2 dengan judul Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Perairan Nasional dan Implementasinya di Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan salah satu ketentuan penting Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Menurut ketentuan dalam bab 2, 3, dan 4 Konvensi Hukum Laut 1982, negara pantai dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Perairan yang merupakan selat, ruang udara di atasnya, dan juga dasar laut dan tanah di bawahnya. Demikian juga sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur berbagai zona maritim dengan status hukum yang berbeda. Laut dibagi menjadi dua bagian, yaitu zona di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona di bawah yurisdiksi nasional terdiri dari perairan di bawah kedaulatan penuh negara pantai, termasuk perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial hingga 12 mil. Di luar 12 mil, ada tambahan seperti zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil, dan landas kontinen hingga 350 mil, yang juga berada dalam yurisdiksi nasional. Konsep negara berhubungan erat dengan kedaulatan dan yurisdiksi yang mencakup wilayah dan perairan nasional negara pantai. Kedaulatan suatu negara memiliki dua ciri penting terkait wilayah. Untuk menjalankan kedaulatan, diperlukan yurisdiksi, yang berarti kewenangan hukum negara untuk membuat peraturan yang mengatur hubungan hukum orang dan harta di wilayahnya. Yurisdiksi mencerminkan kedaulatan negara dan meliputi perairan nasional. Dalam pasal 5 memuat ketentuan mengenai garis pasang surut sebagai garis pangkal biasa. Hasil penarikan garis-garis pangkal tersebut menurut ketentuan pasal 16 ayat 1 sesuai dengan pasal-pasal 7, 9, dan 10, dan penetapan garis batas laut menurut pasal 12 dan 15 harus digambarkan dalam peta atau sebagai gantinya dapat dibuat daftar koordinat geografis yang secara tegas memerinci datum geodetik. Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak bagi semua kapal, baik dari negara pantai maupun bukan, untuk melintasi laut teritorial dengan damai. Namun, hak ini harus dilakukan tanpa mengganggu kedamaian dan keamanan negara pantai, yang dapat mengatur lalu lintas damai. Peraturan tersebut tidak mencakup desain atau konstruksi kapal, kecuali diatur oleh standar internasional. Kapal nuklir dan yang membawa material berbahaya harus mematuhi tindakan pencegahan khusus. Negara pantai juga dapat menentukan rute pelayaran dan skema pemisah untuk keselamatan. Pasal 27 dan 28 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur yurisdiksi negara pantai terhadap kapal asing di laut teritorial, termasuk kapal niaga dan pemerintah. Negara pantai tidak boleh mengubah rute kapal yang melintas, kecuali dalam kasus yurisdiksi sipil. Namun, mereka dapat mengambil tindakan hukum terhadap kapal di wilayah tersebut. Pasal 33 ayat 1 memungkinkan pengawasan zona tambahan untuk mencegah pelanggaran hukum. Pasal 37 menjelaskan bahwa selat untuk pelayaran internasional menghubungkan lautan terbuka atau zona ekonomi eksklusif. Pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa selat ini berada di bawah rezim lintas transit yang mencakup Selat Malaka, Selat Gibraltar, Selat Dardanella atau Bosporus, dan Selat Hormuz. Pasal 34 ayat 1 menegaskan bahwa hak lintas transit tidak mengubah status hukum perairan selat. Kapal dan pesawat asing memiliki hak untuk melintasi Selat Malaka, tetapi harus mematuhi peraturan negara. Negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari satu atau lebih kelompok pulau yang saling berhubungan dari bidang geografi, ekonomi, dan politik. Pulau diartikan sebagai daratan yang dikelilingi udara dan selalu ada di atas udara. Setiap pulau
dapat memiliki wilayah laut teritorial dan zona ekonomi sendiri. Dalam menggambarkan garis pangkal yang menghubungkan pulau-pulau, ada aturan tertentu agar tidak merugikan negara. Negara kepulauan memiliki hak atas perairan di sekitarnya. Negara tersebut dapat mengatur rute pelayaran dan harus mematuhi aturan internasional pada saat pengaturannya, serta dapat meminta izin dari organisasi internasional sebelum mewajibkan penggunaan rute tertentu. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, dengan luas perairan kepulauan 2,8 juta kilometer kubik, teritorial laut 0,3 juta kilometer kubik, dan zona ekonomi eksklusif sekitar 3,0 juta kilometer kubik. Ada 3 jenis laut yang penting: laut di bawah kedaulatan Indonesia, laut yang berkaitan dengan sumber daya alam Indonesia, dan laut yang meskipun tidak di bawah kedaulatan tetap berkepentingan bagi Indonesia. Pengakuan sebagai negara kepulauan melalui Konvensi PBB tentang hukum laut sangat penting bagi Indonesia. Negara perlu mengatur kewajiban dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Penarikan garis pangkal kepulauan diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 yang menanggapi status Indonesia sebagai negara kepulauan. Peraturan ini juga membahas batas maritim serta pengaturan untuk menarik garis pangkal dengan memperhatikan kedalaman dan lokasi titik tertentu. Hak melintasi alur laut melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Pemerintah menetapkan alur laut dan rute penerbangan serta menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing. Kapal asing harus mematuhi ketentuan seperti berlayar dengan cara normal dan cepat, serta menghindari ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 memberikan hak lintas damai melalui wilayah laut dan perairan kepulauan Indonesia bagi kapal dari semua negara. Lintasan damai harus dilakukan tanpa memasuki perairan pedalaman dan dengan kecepatan yang wajar. Terdapat ketentuan tentang jarak berlayar dan kemungkinan larangan untuk menjaga keamanan. Dari pembahasan mengenai Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan di Indonesia, terdapat beberapa poin penting. Pertama, cakupan negara pantai mencakup teritorial laut. Kedua, ada aturan untuk menarik garis pangkal yang menentukan batas laut teritorial. Ketiga, negara pantai perlu menghormati hak kapal asing untuk lewat dan juga mengawasi lalu lintas tersebut. Keempat, negara pantai dapat melakukan pengawasan di zona tambahan. Kelima, rezim pelayaran lintas transit berlaku untuk beberapa slot internasional. Keenam, negara kepulauan dapat menarik garis pangkal untuk mengukur batas laut mereka. Ketujuh, kedaulatan negara kepulauan diakui tetapi harus menghormati hak negara lain. Untuk mendukung ini, telah dikeluarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait perairan Indonesia. Diperlukan juga peraturan untuk perairan pedalaman dan batas maritim dengan negara tetangga demi keamanan, terutama di Selat Malaka. Semua langkah ini penting untuk menjaga keamanan di perairan Indonesia. Baiklah, itu tadi pemaparan resum bab 2 dari saya. Sekian, terima kasih.